Suatu saat saya dapat mustika dan di dalamnya itu khodam bidadari cantik, ya kan? Bidadari cantik. Dan ketika proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semuanya. Ya, di kesempatan kali ini mungkin saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman-pengalaman saya mendapatkan mustika, dan juga akan saya share tentang pengalaman dari klien saya yang menggunakan mustika juga. Dan ini sama, yaitu mengenai bidadari yang menggoda manusia. Nah, ini terkadang Anda sendiri akan tergoda kalau Anda tidak kuat secara keimanan. Oke, langsung saja ceritanya itu gini. Kalau dari klien saya, ya klien saya sebut saja Bapak J yang ada di Malaysia. Beliau ini sudah menggunakan mustika dari saya, berkhodam wanita cantik, ya, bidadari, seorang bidadari atau peri begitu dan lain sebagainya. Suatu hari, ya, klien saya ini merasa semakin dekat setiap harinya dengan khodamnya. Walaupun tidak menampakkan diri, klien saya merasa setiap hari itu selalu dipeluk oleh khodam bidadarinya, selalu dipeluk, dijaga dan lain sebagainya. Datang ke dalam mimpi, entah melakukan apa, saya nggak tahu. Pokoknya ibaratnya menjadi seorang manusia yang selalu ditemani oleh khodam yang cantik begitu. Lambat laun menjadi masalah ketika si klien saya ini Bapak J ketemu dengan lawan jenisnya, pasangannya di dunia nyata semacam ini. Seolah-olah khodam bidadari ini menggunakan cara agar orang itu tidak jadi, menjauh dan lain sebagainya. Nah, ini itu terjadi kecemburuan, ya, antara khodam itu terhadap manusia lawan jenis, terhadap si klien saya. Nah, ini urusannya dengan bidadari. Akhirnya Bapak J ini memutuskan untuk menukar mustikanya dengan mustika yang berkhodam lainnya yang tidak menggoda semacam itu, karena tidak kuat katanya, tidak kuat imannya, ya, takutnya nanti menjadi jatuh cinta atau bagaimana. Ditukarlah itu. Nah, kemudian beda cerita ini dari saya pribadi. Saya pribadi ketika melakukan proses penarikan, saya tidak tahu saya dapat mustika apa. Suatu saat saya dapat mustika dan di dalamnya itu khodam bidadari cantik, ya kan? Bidadari cantik. Dan ketika proses untuk netralisasi energi yang negatif saya buang, ya, proses semedi, ya, wiridan dan lain sebagainya, kerasa betul digoda oleh si khodam itu. Digodanya gimana Ki? Godanya ya udah nggak tanggung-tanggung. Ketika proses meditasi penetralan semacam ini, bayangkan Anda langsung dirangkul di sini, ya, diraba dan lain sebagainya. Kerasa. Kalau dilihat semacam ini nggak kelihatan, tapi ketika mata batin Anda yang berkata, wah, Anda dilakukan dicumbu lah semacam itu. Digoda, dirayu, bagaimana caranya agar dia bisa ngikut dengan saya menjadi pasangannya dan lain sebagainya. Masih ingat nggak? Saya pernah cerita di salah satu video YouTube saya. Ada salah satu kenalan saya yang tergoda akan khodam bidadari dan dia melakukan apapun dengan bidadari itu, bahkan melakukan hubungan, ya. Katanya enaknya itu sudah nggak lain daripada manusia, ya. Pokoknya sehari itu melakukan berkali-kali itu nggak capek katanya. Tapi tidak secara langsung di dunia nyata, di alam dimensi mereka sendiri. Tapi ya capeknya ya kerasa di dunia nyatanya katanya, gitu loh. Takutnya semacam itu. Anda akan ya saya nggak tahu, mungkin bisa jadi keturunan antara manusia dan jin, karena khodam itu kan bangsa jin dan lain sebagainya. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah, ya, tolong digarisbawahi adalah batu mustika itu memang memiliki khodam. Boleh kita bicara sama mereka, ya, berkenalan dengan mereka, berkawan dengan mereka, tapi jangan sampai ada hubungan lebih dari itu. Apalagi sampai Anda mau mengikuti arahan mereka. Saya akan mengatakan jangan diikuti, itu akan jadi berbahaya, ya. Jadi manusia itu harus ada di tingkat paling atas di semua makhluk. Jangan sampai diperintah oleh jin, ya, setan, bahkan khodam semacam itu. Anda harus punya suatu pikiran yang selalu ada di atas. Jangan mau diperintah sedikit pun oleh khodam jin atau yang lainnya. Itu
wejangan dari saya. Jadi hati-hati dalam kisah ini, harus selalu jaga keimanan kalian. Sekian dari saya, semoga menjadi wawasan baru untuk kalian semuanya. Terima kasih nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.